kita mulai ya Bu Ari. Oke, baik. Insya Allah sudah oke nih. Bu Ari juga sudah siap. Jadi Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia di sini, Alhamdulillah dan sangat-sangat bersyukur Bapak Ibu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bisa berkumpul hari ini pada acara Sapa Prodi, sehingga nanti Bapak Ibu bisa berkenalan lebih jauh dengan kami, dosen-dosen dari Prodi S1 PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nisa Arafia Triwulandari, salah satu dosen di Prodi S1 PPKN. Nah, bersama dengan saya, tentu saja di sini ada yang saya hormati, Ibu Ari Purwantiningsih, selaku Ketua Program Studi PPKN. Halo Bu Ari. Ya, selamat siang Mbak Nisa. Oke. Baik, sehat ya Bu kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Ari atas responnya. Tadi juga sudah menyapa sekilas ya di forum utama. Kemudian selain Bu Ari, Alhamdulillah di sini juga ada dosen satu lagi yang bergabung, yaitu Ibu Mutia Kamalia Mukhtar. Halo Bu Mutia. Halo, selamat siang semuanya. Oke, nah mungkin Bapak Ibu semua sering juga ya ngechat ke Bu Mutia biasanya untuk kalau ada kendala. Nah ini wajahnya Ibu Mutia. Nah jadi sekali lagi saya ucapkan salam kenal kepada Bapak Ibu semua dan kepada Bapak Ibu yang memang baru bergabung di S1 Prodi PPKN. Selamat bergabung. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kemudahan untuk menyelesaikan kuliah di Universitas Terbuka dengan baik dan lancar. Nah untuk efisiensi waktu, untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan ke acara inti di Sapa Prodi ini, yaitu penyapaan dari Bu Ari, Kaprodi dari PPKN. Silakan kepada Ibu untuk menyapa dan juga memberikan informasi-informasi terkait dengan Prodi S1 PPKN, Bu Ari. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Selamat siang teman-teman semua, mahasiswaku yang tercinta ya, yang sudah menyempatkan waktunya Selamat ya. siang, Ibu. Saatnya tidur siang, tetapi kita ganggu ya, ikut Zoom. Nah, ini menandakan teman-teman itu rasa ingin tahunya besar ya. Nah, nanti kita akan ngobrol, judulnya ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi ya. Jadi nggak ngopi tubruk itu nggak, ini ngopi tanda kutip ya. Nah, nanti kita akan nanti kita akan membahas tentang kurikulum baru. Nah, di sini teman-teman kan kemarin ya pada ikut kurba ini gimana. Nah, nanti saya akan paparkan mengenai bagaimana kurba itu ya. Nah, kita siap mulai aja ya teman-teman ya. Udah jam 3 kurang 5 ya. Oke, Mbak Nisa tolong dipaparkan itu PPT-nya. Oh ya, ya oke. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan topik ngopi kita pada kali ini adalah mengenal kurba lebih dekat ya. Jadi udah berlaku 2025.2 dimulai dari Juli kemarin ya. Kemudian lanjut Mbak Nisa. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui ya, mengapa kurba itu diberlakukan ya. Karena di sini dilatar belakangi adanya tuntutan global ya terhadap lulusan yang kompeten, kemudian yang adaptif dan unggul ya. Makanya kurba itu segera di launching. Kemudian adanya amanat regulasi nasional terhadap penerapan OBE. Kemudian yang ketiga, latar belakang yang ketiga itu adalah komitmen FKIP dalam mewujudkan UT sebagai PTJJ berkualitas dunia. Nah, jadi di sini FKIP ya khususnya program PPKN itu menawarkan program pre-service ya yang dimulai tahun 2025.2 ya
di mana kode prodi PPKN itu adalah 73 ya teman-teman ya. 73 itu adalah kode prodi kita, prodi PPKN. Nah, kemudian kurba itu diimplementasikan kapan? Itu diimplementasikan tahun 2025.2 ya. Sekarang sudah berlaku ya. Itu adalah latar belakang mengapa kurba itu segera di launching ya. Kemudian lanjut Mbak bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman sebagai mahasiswa prodi PPKN itu harus mengetahui apa visi prodi PPKN, apa itu misi prodi PPKN ya. Visi misinya itu harus tahu ya. Nah, di sini visinya itu apa? Yang pertama, visi ya, visinya itu adalah menjadi pusat pengembangan ilmu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan digital ya dalam sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang berkualitas dunia. Jadi kita itu jangkauannya ke depan itu kita berkualitas dunia ya. Dunia mengenal siapa UT ya. Kemudian misi, ya misinya itu ada 3, ya. Yang pertama itu menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berlandaskan budaya belajar mandiri, karena sesuai dengan nama universitas kita adalah terbuka dan sistem pembelajarannya adalah belajar jarak jauh ya. Di situ dituntut adanya belajar mandiri. Nah, kemudian yang kedua misinya adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, serta bidang pendidikan jarak jauh dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berkelanjutan dan berkualitas dunia. Ya, jadi di samping menjangkau di bidang pendidikan, yang kedua juga menjangkau di bidang penelitian. Ya. Kemudian yang ketiga itu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, ya, untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang PPKN. Nah, di sini teman-teman sering melakukan PKN enggak, ya, atau teman-teman di sekolahnya sering menerima PKM dari universitas mana ya, seperti saya kemarin itu melakukan PKM ke SD di Tangerang Selatan di sini ya. Jadi kita mengenai literasi digital ya. Jadi kita membangun perpustakaan ya di pojok sekolah itu supaya teman-teman anak-anak SD itu kalau istirahat itu bisa membaca. Jadi tidak hanya main nggak karuan tetapi bisa membaca, menambah wawasan mereka ya. Jadi teman-teman harus tahu visi dan misi dari prodi PPKN kita itu apa ya. Kemudian lanjut Mbak Nisa. Kemudian profil lulusan. Nah, kita singkat dengan PL. Ya, profil lulusan. Jadi, setelah teman-teman itu lulus dari PPKN ya, prodi PPKN, nanti diharapkan teman-teman itu dapat menjadi pendidik yang memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan dan memanfaatkan keilmuan. Kemudian sebagai decision making dan secara prosedural di bidang PPKN. Itu PA yang pertama teman-teman ya. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti diharapkan bisa menjadi pendidik profesional kewarganegaraan kemasyarakatan. Jadi teman-teman diharapkan bisa membina warga negara atau warga masyarakat untuk menjadi warga negara yang berkarakter, yang baik ya, sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, jadi di sini teman-teman tidak hanya diharapkan sebagai pendidik, tetapi diharapkan juga menjadi peneliti mula di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, teman-teman nggak usah pusing ya, tetap karena apa? Di kurba kita itu ada mata kuliah metode
penelitian. Kemudian ada mata kuliah skripsi atau burung PKP, ya. Ada Aril, ya, artikel ilmiah. Ya, kalau dulu kan Karil, sekarang Aril. Jadi bukan nama artis Aril itu Aril Noah, bukan Aril, ya. Kemudian selanjutnya Mbak Nisa, ya itu dicamkan, ya ada 3 profil. Nah, sekarang teman-teman ya bisa membandingkan kurikulum lama dan kurikulum 2025. Ya, kurikulum lama jumlah SKS-nya itu kemarin 146. Ya, kalau di kurikulum Purba yang 2025 itu SKS-nya kalau in service itu 145. Tetapi kalau pre-service itu 147. Jadi di sini yang untuk program pre-service itu mahasiswa itu tidak harus memiliki surat keterangan mengajar, boleh tidak mempunyai pengalaman guru boleh. Ya, jadi semua jurusan bisa masuk melalui program pre-service. Tetapi kalau in service di sini mahasiswanya itu dituntut untuk memiliki SKM, surat keterangan mengajar, ya. Makanya sekarang mahasiswanya banyak, ya. Banyak yang tidak yang bukan keguruan, ya, memilih program pre-service. Nanti ada mata kuliah pembelajaran mikro dan pembelajaran PLP, pengenalan lapangan persekolahan, ya. Kemudian untuk mata kuliah pilihan, ya teman-teman udah mengalami sendiri ya. Di Kurla itu tidak ada mata kuliah pilihan. Ya, tetapi di Kurba itu ada beberapa mata kuliah pilihan. Ya, di sini ada satu, ada pemberdayaan masyarakat, kemudian ada ilmu geografi, kemudian ada teori belajar dan pembelajaran, kemudian ada mata kuliah pengembangan bahan ajar, kemudian MBS, ya, manajemen berbasis sekolah, kemudian ada media dan komunikasi sosial, dan ada komunikasi interkultural di era globalisasi. Nah, ini saya tekankan untuk mata kuliah komunikasi interkultural di era globalisasi itu belum ditawarkan di semester ini. Di katalognya masih dikasih bintang ya teman-teman. Semester depan baru bisa diambil ya. Jadi jangan mengambil dulu mata kuliah pilihan ini yang komunikasi interkultural ya untuk semester depan aja. Jadi teman-teman untuk mata kuliah pilihan bisa diambil 6 yang lain, 6 mata kuliah yang lain minimal itu 6 SKS ya. Sudah jelas ya sampai sini ya. Kemudian untuk kurla ya itu jumlah atau nama mata kuliah praktik atau praktikum ya. Di sini kalau yang PPKN itu adanya mata kuliah praktik, kalau praktikum tidak ada. Nah, mata kuliah praktik itu apa aja? Teman-teman sudah menjalani semua, yaitu ada mata kuliah PKP, kemudian ada PKM, kemudian ada metode penelitian, ya itu yang di Kurla. Terus mata kuliah praktik yang ada di Kurba apa Bu Ari? Ya, kalau di in-service itu ada PKM, kemudian ada metode penelitian, kemudian ada skripsi urung PKP. Itu yang di in-service. Tetapi mata kuliah praktik yang ada di pre-service itu ada mikro teaching atau pembelajaran mikro, kemudian ada pengenalan lapangan persekolahan, kemudian ada topen metode penelitian, dan ada skripsi. Nah, di sini skripsi yang membedakan pada program in-service dengan pre-service. Kalau di pre-service itu skripsinya berupa penelitian pendidikan. Ya, tetapi kalau yang di in-service, ya, itu PKP-nya itu, skripsinya itu diambil dari PKP. Ya. Kemudian yang lanjutnya, yang nomor 4, Mbak Nis. Ya. Nah, di sini untuk mata kuliah berpraktik
Kemudian berpraktikum itu kita tidak punya ya teman-teman. Ini yang punya adalah yang MIPA ya, kayak biologi, kemudian fisika, ada kimia ya. Kalau kita PPKN tidak punya. Kemudian yang untuk jenis evaluasi hasil belajar mata kuliah Metopen. Nah, di sini yang untuk Metopen pada waktu kurla itu ada uangnya, ada ujiannya ya. Tapi di Kurba itu untuk mata kuliah Metopen itu produknya adalah membuat proposal. Ya, teman-teman nanti diharapkan bisa membuat proposal itu sebagai produknya. Jadi sudah tidak ada UAS lagi, tidak ada ujian lagi. Gitu ya teman-teman, ini perbedaannya. Nanti jangan ngarep-ngarep ini kok Metopen nggak ada UASnya ya. Nah, bukan. Sekarang adanya proposal. Ya. Kemudian bagaimana dengan TAPS, Bu? TAPS itu tugas akhir program sarjana. Ya. Kalau dulu SKS-nya itu 4, sekarang di Kurba itu menjadi 6. Ya. Nah, kalau TAPS di Kurla itu meliputi apa aja? Itu meliputi kalau yang di Kurla itu hanya ada satu, yaitu PKNI 4.500 ya. Soalnya itu berbasis kasus, jadi ada 2 kasus dengan 5 butir pertanyaan IC. Ya, jawabnya harus pakai tulisan tangan, waktunya 3 jam ya. Tetapi kalau yang di Kurba, ya, kalau yang di Kurba itu TAPS-nya ada kalau di prodi PPKN itu ada skripsi kurung PKP, kemudian ada artikel ilmiah atau aril. Ya, teman-teman nanti boleh memilih satu, apakah milih aril atau memilih PKP atau skripsi. Ya, jadi ini pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Nah, ini begitu juga teman-teman mahasiswa mau milih aril atau memilih skripsi atau PKP. Ya, bagi yang pre-service nanti skripsinya itu kodenya SPKN 4470. Tetapi yang in-service yang punya harus ada SKM-nya itu kodenya SPKN 4471 ya, teman-teman itu ya. Ya, oke lanjut. Kemudian, nah di sini untuk jumlah dan nama prasyarat TAPS. Nah, kalau di Kurla itu ada mata kuliah perkembangan peserta didik, kemudian ada PTK, ada pembaharuan dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum, strategi, evaluasi, dan materi kurikuler PKN. Itu yang di Kurla. Ya. Tetapi kalau di in-service dan pre-service di Kurba, itu mata kuliah prasyaratnya ya itu ada PKM, PLP, PTK, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan metode penelitian. Untuk pre itu nanti PLP, tetapi kalau untuk in-service itu PKM. Ya, selebihnya sama, ada PTK, strategi, evaluasi, dan metode penelitian. Ya, itu. Kemudian bagaimana Bu Ari IPK-nya? Nah, teman-teman, pada saat ini teman-teman IPK-nya sama dengan yang kemarin, ya, 2,00 minimal. Tetapi untuk 2027.1 itu teman-teman nanti harus IPK-nya 2,5. Jadi harus ada kenaikan. Jadi 2,5 itu minimal. Nah, jadi teman-teman harus belajar lebih rajin lagi ya. Itu IPK-nya ya teman-teman. Kemudian beralih ke slide berikutnya, Mbak Nisa. Nah, di sini teman-teman tadi kan saya bilang mengenai pre-service dan in-service. Nah, di sini jumlah SKS untuk pre-service itu lebih banyak daripada yang in. Ya. Pre-service itu 147, tetapi kalau yang in-service itu 145. Ya, karena ketambahan PLP. Ya, itu jadi pre-service-nya lebih banyak. Nah, kemudian mata kuliah pilihan untuk pre dan in itu sama. Ya, sama. Saya pesan tadi, untuk mata kuliah pilihan di semester ini
Jangan diambil dulu yang kodenya SPKN 4310, komunikasi interkultural dalam masyarakat global, jangan diambil dulu. Karena itu ditawarkan semester depan, ya. Ini karena modulnya belum siap, ya. Nanti akan ditawarkan di semester depan. Jadi teman-teman mata kuliah pilihannya ambil selain SPKN 4310, ya. Jelas ya teman-teman ya. Nanti daripada teman-teman ngambil tapi nggak ada bukunya ya, belum dikirim modulnya, saya beritahu sekarang, ya. Lanjut Mbak Lis. Kemudian untuk kode nama mata kuliah praktik, ya di sini ada kalau yang pre-service, ya pre-service itu yang tidak ada SKM ya teman-teman. Itu kode nama praktiknya adalah SPKN 4212, ya itu pembelajaran mikro. Kemudian SPKN 4213 itu PLP, ya teman-teman telinganya harus akrab dengan singkatan-singkatan. PLP yaitu pengenalan lapangan persekolahan, Metopen itu metode penelitian, ya. Tuh, kemudian selain kedua mata kuliah tersebut ada mata kuliah Metopen dan skripsi. Itu mata kuliah praktik. Ya, tetapi kalau di in-service itu adalah PKM, Metopen dan skripsi. Ya, itu teman-teman harus tahu mata kuliah praktek. Misalnya teman-teman ngambil yang in service berarti mata kuliah prakteknya itu hanya ada 3, PKM, Metopen, dan skripsi. Ya, kodenya SPKN 4471. Tetapi kalau teman-teman ambil yang program pre-service itu mata kuliah prakteknya adalah pembelajaran mikro, PLP, Metopen, dan skripsi. Skripsinya kodenya SPKN 4470. Ya, itu kan. Nah, bagaimana Bu Ari bobot SKS TAPS ini? Sama, antara pre dan in itu bobotnya 6 semua. Ya, 6 semua. Kalau yang tadi di Kurla itu kan 4, tapi yang di Kurba itu 6. Kalau ini, baik in maupun pre itu bobotnya sama, yaitu 6. Ya. Kemudian bagaimana TAPS untuk pre-service? Nah, ini sama-sama aril ya. Di in juga ada aril, tetapi yang di pre itu skripsinya itu penelitian pendidikan. Tetapi kalau yang di in service itu skripsinya yaitu PKP. Penelitian pendidikan itu bebas, topiknya apa asal di bidang pendidikan. Ya, karena kan teman-teman masuknya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya. Jadi nanti skripsinya harus berbasis bidang pendidikan untuk yang pre. Ya, ya lanjut Mbak bisa. Nah, di sini untuk kode dan nama mata kuliah prasyarat TAPS. Nah, teman-teman harus hafal di luar kepala ya. SPKN 4213 apa? PLT. Kemudian kalau STIK 4008 apa? PTK. Kalau 4202 itu strategi, kalau 4302 itu apa? Evaluasi. Kalau Metopen 4303. Nah, itu jadi teman-teman kalau sering lihat katalog itu akan hafal di luar kepala, ya. Kemudian kalau yang in service ya, ini sama, ya prasyaratnya sama, cuma yang membedakan kalau pre itu PLP, tapi kalau in service itu PKM. Selebihnya yang 4 mata kuliah di bawahnya itu sama, ya teman-teman ya gampang kan inget-ingetnya ya. Nah, kemudian IPK minimal lulusan ya, ini minimal. Nah, itu 2,5. Nanti akan berlaku di 2027.1. Nah, teman-teman bisa nggak kira-kira 2,5 dari 2.00 minim? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa, Bu. Mohon Bisa. doanya. Saya yakin teman-teman prodi PPKN itu pinter-pinter kok ya. Iya, bisa 2,0 itu kecil ya. Ya, asalkan modulnya jangan dipakai untuk tidur itu bisa. Ya. Nanti leceknya karena untuk tidur itu beda loh ya. Nah, tapi saya yakin ini mahasiswa PPKN itu orangnya rajin-rajin ya. Kemudian lanjutnya Mbak Nisa.
Nah, teman-teman, ya, ini adalah kesetaraan mata kuliah. Ya, jadi mata kuliah yang lama di Kurla itu nanti disetarakan dengan mata kuliah yang baru. Ya. Contoh, misalnya agama Islam itu setaranya dengan agama Islam ya, yang di Kurla. Kemudian yang di Kurba agama Katolik, setaranya di Kurla agama Katolik ya. Untuk agama ini sama ya. Untuk agama, kemudian untuk bahasa Indonesia, untuk bahasa Inggris itu sama ya. Kemudian kalau di Pancasila, di Kurba, ya karena di Kurba itu tidak ada lagi pendidikan kewarganegaraan. PKN itu adanya di Kurla. Jadi Pancasila yang ada di Kurba itu disetarakan dengan mata kuliah PKN yang ada di Kurla. Bagi teman-teman mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah PKN di Kurla, tidak usah menempuh lagi di Kurba yang mata kuliah Pancasila, tetapi tentunya harus lulus. Ya, jelaskan ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang untuk PIH, Bu, saya sudah menempuh PIH, PPHI di Kurla. Teman-teman di Purba tidak usah menempuh mata kuliah PIH, pengantar ilmu hukum, ya karena sudah disetarakan dengan PIH PPHI, ya. Kemudian ilmu negara ini sama ilmu negara, ya. Kemudian yang bawahnya ilmu negara itu bahasa Inggris ini sama, ya, ya. Kemudian lanjutnya, jadi ini perlu dipengerti. Lanjutnya Mbak Nis. Nah, kayak ini, teman-teman lihat. Kurikulum sebelum 2025, profesi keguruan sama dengan kurikulum 2025, disetarakan. PGM di Kurla disetarakan dengan PGM di era globalisasi. Ya, di Kurba. Bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Pengantar pendidikan dengan pengantar pendidikan. Ya, kemudian ilmu sejarah disetarakan dengan sejarah perjuangan bangsa. Ya. Kemudian HAM itu dengan HAM di era globalisasi. Kemudian bawahnya itu IKN dengan IKN. Nah, ini teman-teman, kemarin ada beberapa mahasiswa yang WA. Untuk mata kuliah IKN itu bahan ajar yang digunakan kan, di katalog kemarin itu mata kuliah PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Padahal kan itu beda jauh ya antara ilmu kewarganegaraan dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi teman-teman, kemarin katalog yang digital sudah dirubah. Jadi BA yang digunakan masih BA yang lama, yaitu dengan kode PKNI 4311, ilmu kewarganegaraan. Nah, teman-teman yang sudah menerima modul PKN, ya, nanti tolong untuk sementara buka dulu di RBV, ya. Ini mata kuliah PKNI 4311. Jadi nanti itu yang akan dipakai untuk materi ujian, bukan materinya yang PKN, tetapi IKN, ya. PKN 4311. Ya, mohon maaf kemarin ada kekeliruan ya, bukan dari prodi tapi ya kemarin salah teknis ya. Jadi mohon maaf bagi yang kemarin ngambil IKN, tetapi bahan ajar yang dikirim adalah PKN, ya. Jadi nanti solusinya teman-teman mohon nanti membacanya di RBV itu yang kodenya PKNI 4311 ya. Oke. Kemudian bawahnya Mbak Nus, bawahnya iya. Ini yang pengembangan kurikulum itu sama yang antara yang di Purla dengan yang di Purba ya, sama. Kemudian yang bawahnya lagi. Nah, nah misalnya nih nomor 19. Ah, nomor 19 Bu, misalnya saya sudah menempuh pendidikan politik di Kurla. Apakah saya nanti masih menempuh manajemen pemilu, Bu? Tidak usah, ya. Karena pendidikan politik itu sudah disetarakan dengan mata kuliah manajemen pemilu yang di Kurba. Jelas sampai di sini? Ya. Jadi teman-teman kalau sudah menempuh pendidikan politik itu sudah tidak usah menempuh mata kuliah manajemen pemilu. Ya.
Kemudian pembaharuan dalam pembelajaran itu tidak usah menempuh inovasi pembelajaran. Untuk perkembangan peserta didik juga tidak usah menempuh perkembangan peserta didik PPD ya. Materi sama, strategi sama, evaluasi sama, pengembangan kurikulum sama. Kemudian berikutnya, nah untuk SHI juga sama ya SHI. Nah ini nih, misalnya nih ilmu ekonomi dalam PIPS. Nah nanti di sini teman-teman nggak usah menempuh kewirausahaan di era digital, ya. Terus teman-teman yang sudah menempuh konstitusi UUD itu tidak perlu lagi menempuh teori dan hukum konstitusi, ya, karena sudah disetarakan dengan konstitusi yang ada di Kurla. Begitu juga dengan mata kuliah komputer dan media pembelajaran, itu teman-teman nanti tidak usah menempuh mata kuliah belajar di era digital di Purba, ya. Kemudian HRI itu sama, PKM sama, ya. Kemudian berikutnya Mbak Nis, pembelajaran mikro itu tetap menempuh ya, karena itu pre-service, jadi tidak disetarakan. Kemudian yang dagang itu setara dengan dagang, ya, sosiologi politik setara dengan sosiologi politik, kriminologi setara dengan kriminologi di era globalisasi, sosin itu setara dengan sosin, kemudian PTK itu setara dengan PTK. Nah, TAP itu nanti disetarakan dengan PAP, PAK, Pendidikan Anti Korupsi. Jadi teman-teman yang sudah menempuh TAP itu nanti tidak usah mengambil mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Ya. Jadi nanti TAP itu disetarakan dengan Aril, sekarang Aril ya. Kemarin kan disetarakan dengan skripsi kurung PKP karena skripsi atau kurung PKP itu minimal nilainya harus B. Kalau TAP kan boleh C. Jadi kan nggak boleh. Makanya nanti TAP itu disetarakan dengan Aril. Ya, jadi TAP itu kalau C itu nggak bisa disetarakan dengan skripsi kurung PKP, tetapi nanti akan disetarakan dengan Aril. Kan nanti bebas boleh memilih Aril, boleh memilih skripsi. Ya. Kemudian nanti yang sudah menempuh Hapetun, Hukum dan Peradilan Tata Usaha Negara, itu nanti tidak usah menempuh hubungan internasional di era globalisasi. Ya, ya gitu ya teman-teman ya. Nah, begitu juga ini pendidikan IPS itu sama, kemudian statistik pendidikan itu sama, ya. Kemudian metode penelitian sama. Nah, ini ilmu sejarah, ya. Ilmu sejarah bagi teman-teman yang sudah menempuh ilmu sejarah, nanti tidak usah mengambil etika kepemimpinan. Karena mata kuliah ilmu sejarah itu disetarakan dengan etika kepemimpinan, ya. PLP ini tidak ada kesetaraannya karena harus diambil ya. Itu karena mahasiswa pre-service itu perlu banget mikro sama PLP. Pemberdayaan juga nggak ada. Nah, untuk geografi ini setara juga dengan ilmu geografi ya. Kemudian pengembangan mengajar itu nanti bagi teman-teman yang sudah mengambil IDIK 4009 tidak usah lagi mengambil SPIK 4004. Ini mata kuliah pilihan nih, ada 6 atau 7 ya. Kemudian pengembangan ajar, nanti juga pengembangan ajar. Ya. Jadi teman-teman kalau ini pilihan kan ada 6 SKS ya minimal ya. Nah, teman-teman yang sudah lulus pengembangan bahan ajar ya udah ambil aja yang teori dan ini ya. Jadi itu udah nggak usah nempuh lagi. Kemudian pengembangan bahan ajar satunya ini disetarakan dengan pengembangan bahan ajar nggak usah nempuh lagi. Jadi kan tambah satu lagi MBS ini MBS udah ya. Mata kuliahnya udah dibantu dengan yang ada di Purla ada 3 ini ya. Untuk komunikasi interkultural, saya pesan ingat-ingat, jangan diambil semester ini. Ini ditawarkan di semester depan. Ya, ya saya sudah mewanti-wanti ya, karena ada tanda bintang ini ya. Kemudian untuk hukum tata negara, ini sama ya, hukum tata negara setara. Kemudian bawahnya ini adalah hukum adat, ini juga sama ya, hukum adat. Nah,
Kemudian bawahnya lagi Mbak Nisa nomor 54. Nah, 54 itu pidana, itu juga setara dengan pidana, hukum Islam dengan hukum Islam, ya. Aril, ya ini yang seperti saya katakan tadi ya teman-teman ya. Kemarin itu ya, untuk skripsi kurung PKP itu kan kemarin disetarakan dengan mata kuliah PKP atau ini atau karil atau TAP ya. Tapi berhubung skripsi atau kurung PKP itu minimalnya itu harus B ya. Kalau TAP kan minimal C boleh. Nah, ini kalau TAP C disetarakan dengan yang minimal B kan nggak bisa. Nah, nanti itu TAP akan disetarakan dengan mata kuliah ARIL. Itu boleh C. Ya. Jadi teman-teman yang sudah TAP-nya ini C, nanti bisa disetarakan dengan ARIL. Jadi pilih aja yang ARIL, nggak usah milih yang skripsi, karena kan ini pilihan. Jadi ini membantu teman-teman semua ya, memudahkan teman-teman, menolong banget ya. Asal tabnya ini udah lulus ya C. Jadi di sini teman-teman memilihnya yang artikel ilmiah, jadi nggak usah menempuh skripsi atau PKP karena ini pilihan. Ya. Kemudian yang untuk SPD, sistem pemerintahan daerah itu sama, hukum perdata juga sama, ya. Kemudian yang bawahnya lagi Mbak Nis, yang nomor 62. Nah, teman-teman, bagi yang sudah menempuh sistem politik Indonesia, itu nanti tidak usah menempuh sistem dan pendidikan politik di era digital, karena itu disesuaikan dengan mata kuliah Sispolin. Nah, kalau filsafat Pancasila, ya teman-teman sudah tidak usah menempuh mata kuliah filsafat Pancasila dan filsafat ilmu di Purba, karena mata kuliah filsafat Pancasila disetarakan dua mata kuliah yang ada di Purba, yaitu filsafat Pancasila dan filsafat ilmu. Ya, jadi ini sangat-sangat membantu teman-teman semua. Jelas sampai di sini ya. Nah, kemudian teman-teman yang sudah menempuh teknik penulisan karya ilmiah, teman-teman nggak usah menempuh mata kuliah ilmu politik kenegaraan dan hukum PIPS. Karena mata kuliah TPKI itu disesuaikan dengan mata kuliah IPOL Keneghuk dalam PIPS. Ya, teman-teman begitu. Sampai sini jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bawahnya. Nah, bagaimana layanan bantuan belajarnya Bu Ari? Nah, di sini ada beberapa karakteristik ya. Untuk mata kuliah yang berupa konseptual atau teori ya, itu nanti layanan bantuan belajarnya berupa Tuton ya, atau TTM atau Tuweb ya. Tetapi bagaimana yang untuk mata kuliah praktek seperti PLP, PKM, mikro, penelitian ya, itu nanti berupa Praton ya. Bagi mahasiswa yang nanti in service, yang PKM-nya itu nanti pakai sekolah sendiri bisa. Tetapi kalau yang untuk pre-service nanti harus mencari sekolah sendiri ya, SKM. Ya, 8 kali asinkronus dan Oh, bisa sepertinya. Oh, oke. apa Manis? Oh, tadi Ibu nge-freeze, Bu, jadi tidak terdengar beberapa detik yang lalu. Oh ya, ya oke. Sekarang udah terdengar. Oh, sudah Nah, aman, Bu. Sudah. aman. Nah, kemudian untuk mata kuliah praktikum, ya kita tidak ada. Nah, bagi prodi yang ada mata kuliah praktikumnya itu nanti kerjasama dengan PT Mitra, ya karena yang punya laboratorium, ya tidak semua PT itu mempunyai lab. Ya. Kemudian untuk mata kuliah berpraktek kita juga tidak ada, ya itu layanan bantuan belajarnya berupa Praton, TTM dan web. Ya, lanjut Manis. Nah, bagaimana desain mata kuliah praktek atau praktikum atau TAPS? Nah, di sini untuk mata kuliah PKM, ya, PKM, kemudian mikro, ya, kemudian PLP, itu nanti pola atau desain mata kuliahnya adalah terbimbing melalui praktek online, Praton.
ya, bukan maraton tapi praton, ya, itu praktek online. Nah, bagaimana penilaiannya, Bu? Nah, di sini baik PKM, mikro, PLP, ya, itu nanti tidak ada ujian UAS, ya, tidak ada ujian UAS. Jadi nanti tanpa UAS, ya, teman-teman senang kan ya tanpa UAS nggak usah belajar, ya, 100% nilai Oh, praktek. Kemudian juga untuk mikro, ya, kemudian kalau PLP itu nanti 60% nilainya praktik, kemudian yang 40% itu adalah laporan, tapi juga tanpa UAS, ya. Jadi ini teman-teman nggak usah belajar sampai malamnya membuat kopi berapa renteng ya. Nah, jadi ini bisa diskusikan dengan teman-teman, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk skripsi, ya, untuk skripsi yang pre-service, ya, SPKN 4470 itu pola atau desain mata kuliahnya yaitu terbimbing melalui Prapon juga. Kemudian untuk in-service juga begitu, ya, 100%-nya itu nilai laporan penelitian, ya, tidak ada UAS. Kemudian yang untuk metopen, ya itu sama. Ya, nanti metopen itu produknya adalah proposal. Teman-teman nanti akan dilatih membuat proposal. Ya, nanti yang dinilai adalah proposal teman-teman, ya, bukan UAS-nya. Ya, tidak ada UAS. Kemudian SPKN 4460 ini adalah ARIL, artikel ilmiah. Ya, kalau di Kurla dulu kan Karil ya, sekarang ARIL. Jadi di sini juga bimbingannya melalui online, ya, 100% nilai laporan penelitian, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya Mbak Nisa. Nah, di sini pola atau desain TAPS. Ya, di sini ada dua komponen, yaitu pertama bagaimana desain pembimbingannya, yang kedua bagaimana penilaiannya, ya. Sekarang yang pertama, skripsi kurung PKP. Kodenya berapa tadi? SPKN 4471. Nah, desain pembimbingannya bagaimana Bu Ari? Desain pembimbingannya itu sama dengan PKP. Ya, teman-teman yang sudah pernah menempuh PKP di Kurla itu sama. Ya, cuma istilahnya skripsi, tetapi di dalamnya itu PKP seperti yang ada di Kurla. Nah, di sini saya tekankan walaupun skripsi, ya, itu tidak ada ujian proposal, tidak ada ujian sidang. Ini teman-teman begitu purba di launching, ya, teman-teman mesti minum bodrek terus ya. Ini pusing lah. Ini kenapa kok ada skripsi? Ya, waduh skripsi, ujian sidang, ujian proposal. Waduh, udah tahu duluan. Di sini adalah sama dengan PKP. Tidak ada ujian kayak di perguruan konvensional, ya. Tidak ada ujian sempro. Kamu udah seminar proposal? Tidak ada. Mboten wonten ya. Kemudian tidak ada ujian sidang, usit. Nggak ada. Ya, jadi tidak ada UAS. Ya, yang nanti yang dinilai adalah laporan penelitiannya. Itu untuk skripsi PKP yang in service SPKN 4471. Ya. Kemudian bagaimana Bu dengan yang skripsi SPKN 4470 yang program pre-service? Nah, ini sama serupa dengan pembimbingan karya ilmiah, ya. Jadi ini penelitiannya di bidang pendidikan. Walaupun teman-teman bukan berasal belum punya pengalaman SKM, ya, surat keterangan mengajar, tetapi nanti skripsinya dituntut di bidang pendidikan, ya. Di SPKN 4470, ya, skripsi pendidikan pendidikan itu tidak ada ujian proposal juga, tidak ada ujian sidang, tidak ada UAS. Enak kan ya? Coba ya namanya skripsi.
Ini tidak ada UAS, tidak ada proposal, tidak ada ujian sidang. Ya, ini sangat membantu teman-teman semua, ya. Jadi nggak usah takut, teman-teman ya. Kemarin mungkin takut ya, karena wah ada skripsi. Tidak, ya itu sama dengan pola desainnya seperti PKP. Kemudian yang berikutnya Mbak Nisa. Nah, di sini bagaimana teman-teman komposisi penilaian mata kuliahnya? Ya, teman-teman pasti penasaran ya. Untuk mata kuliah yang sifatnya teori atau konseptual itu ya komposisinya Tuton itu 30%, UAS itu 70%. Ya, di sini nilai Tuton itu akan berkontribusi jika UAS teman-teman itu 30% benar. Tetapi kalau UAS teman-teman itu 30% tidak ada benarnya tidak ada 30% itu nilai Tuton tidak akan berkontribusi. Bapak Ibu, mohon maaf sekali ya karena terjadi kendala teknis sehingga semua peserta yang ada di breakout room ini jadinya terlempar ke main room. Jadi untuk Bu Ari boleh melanjutkan, tapi tunggu dulu ya Bu, tunggu setidaknya separuh atau lebih yang tadi ada sekitaran 60 mahasiswa untuk hadir terlebih dahulu ya Bu Ari ya. Iya. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang baru masuk lagi, kami mohon maaf karena terjadi kesalahan teknis seperti itu ya. Sehingga breakout room-nya tiba-tiba tertutup. Sehingga kita akan melanjutkan setelah ini. Iya, jadi keluar sendiri sih Bapak Ibu itu tadi. Hah? Iya, tadi bukan waktunya mau habis ya, tapi ada kesalahan teknis saja. Mungkin ada salah satu yang tidak sengaja memencet tombol untuk mengeluarkan semua ke main room. Baik, sudah setengahnya Bu yang hadir dari tadi sekitar 60-an mahasiswa, sekarang sudah ada 36 yang join kembali. Kalau Bu Ari mau melanjutkan, monggo. Iya, belum di mute, unmute Bu, punya Ibu. Oke, ya. Oh iya, saya Lanjutkan. share screen lagi ya. Sudah terlihat Bu Ari? Ya, sudah. Oke, tadi sampai komposisi ya. Nah, di sini teman-teman, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, kalau mata kuliah konseptual yang sifatnya konseptual, teoritis ya, itu komposisi nilainya 30% itu Tuton dan 70% itu UAS. Nah, jadi ada yang, kamu tidak ikut Tuton kok nilaimu bagus, aku ikut Tuton kok nilaiku jelek. Ya. Karena nilai tuton Anda, kalian itu tidak akan berkontribusi apabila nilai UAS kalian itu benarnya tidak mencapai 30%. Ya, dicamkan di sini. Ya, jadi nanti tidak menyalahkan teman-teman. Tapi sekarang itu semua harus wajib tuton. Ya, kalau dulu kan diberi kebebasan. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Kemudian sudah ya, ini agama, kemudian Pancasila, PIH, ilmu dan itu semua termasuk mata kuliah yang sifatnya konseptual. Ya, sekarang lanjut ke bawah Mbak Nis. Nah, di sini masih sama, teman-teman lihat di layar. Kalau itu Tuton 30, UASnya 70 itu adalah mata kuliah konseptual. Ya, lanjut.
Nah, ini yang saya kasih warna pink. Ya, ini kesukaan warna pink itu warna perempuan banget ya. Bagi bapak-bapak yang melihat warna pink ini gimana ya? Biasa-biasa aja ya. Ya, mungkin istrinya juga suka warna pink ya. Nah, di sini yang PKM itu seperti saya bilang adalah mata kuliah praktik ya. Jadi di sini tanpa UAS ya. Jadi 100% diambil dari praktik. Ya. Kemudian mikro itu juga itu mata kuliah praktik ya, tidak ada UAS ya. Jadi di sini 60%-nya itu praktik, 40%-nya itu laporan ya. Kemudian yang untuk mata kuliah dagang, sosiologi politik ya ke bawah itu yang 30% sama 70% itu mata kuliah konseptual. Ya. Kemudian yang bawahnya manis. Nah, di sini ada lagi yang metopen. Tadi sudah saya kemukakan di depan. Metopen itu adalah mata kuliah praktek. Tidak ada UAS yang dinilai apa teman-teman? Produknya adalah proposal. Ya, ini sudah tergambar belum membuat proposal? Ya. Jangan-jangan sampai habis mendengarkan PPT ini ya, pada puyeng ya, waduh proposal gimana? Enggak susah ya, nanti akan dibimbing ya. Kemudian ada Aril. Ya, Aril ini juga tidak ada UAS ya. Nanti itu produknya adalah publikasi. Ya, teman-teman yang sudah mengikuti Karil kemarin, tetapi tidak lulus ada nggak? Ya, kalau ada ya kayak begitu. Ya, itu nanti produknya adalah publikasi. Kemudian kalau skripsi PKP itu juga 100% yang dinilai itu adalah laporan penelitiannya. Kemudian kalau yang SPKN 4470 itu skripsi di bidang pendidikan sama komposisi nilainya 100% nilai laporan penelitian tanpa ada UAS. Selebihnya untuk mata kuliah yang ke bawah ada SPD, kemudian ada hukum perdata, ada sistem dan pendidikan politik, misal Pancasila itu semuanya adalah konseptual. Ya, oh ini Mbak, ini saya salut ya, ini Mbak Nistia ini sambil ngomong anaknya ya, itu saya acungi jempol itu ya sampai ya bentar ya Dek, Mama lagi kuliah dulu ya Dek ya. Nah, kemudian bawahnya lagi Mbak Nisa, bawahnya lagi. Nah, di sini implikasi kurikulum 2025. Nah, teman-teman itu harus menjalin kerjasama dengan sekolah untuk praktek mengajar pada PLP, ya, pada program pre-service, dan PKM pada in-service. Kalau pre itu teman-teman harus mencari sekolah untuk praktek karena teman-teman ya tidak mempunyai surat keterangan mengajar, otomatis teman-teman kan nggak mengajar. Tetapi kalau teman-teman itu ngambil program yang in-service, itu teman-teman pasti sudah mengajar. Karena ada syarat harus punya SKM. Jadi tidak perlu cari sekolah lain. Ya, itu bedanya. Ya. Kemudian kalau komposisi penilaian, ya untuk mata kuliah berpraktek, itu 60% pembelajaran, ya, atau praktek, kemudian yang 40% itu UAS. Tetapi kalau praktik atau praktikum itu 100% nilai dari praktik atau praktikum. Nah, di sini setiap prodi ya, termasuk prodi PPKN itu melayani RPL, ya, rekognisi pembelajaran lampau, kecuali prodi PKI, PAI, PAI ya, PAI karena belum menghasilkan lulusan ya, baru 2 tahun. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ada temannya yang mau pindah ke UT silahkan nanti pakai RPL ya. Mata kuliah yang sudah ditempuh nanti tidak usah ditempuh lagi di prodi PPKN FKIP UT. Ya, dia teman-temannya. Kemudian yang berikutnya slide berikutnya ya. Di sini teman-teman ya. Kuliah di UT itu termasuk murah ya dibandingkan dengan universitas yang lain ya. Nah, di sini teman-teman
per SKS itu di UT itu ya registrasinya adalah 41.000. Kalau di konvensional ya ratusan ya. Jadi di sini termasuk murah. Kemudian kalau teman-teman terus PLP itu berapa? Teman-teman nanti mengeluarkan uang sebanyak 700.000. Jadi nanti diusahakan ya PKM, PLP itu lulus ya daripada untuk registrasi ulang lagi 700.000 ya. Mendingan buat beli bakso sama anak-anaknya ya 700.000 udah dapat berapa mangkok itu ya. Jadi diusahakan benar-benar untuk PKM sama PLP biar nanti nggak bayar 700.000 lagi ya. Kemudian yang untuk praktikum itu tidak ada kita ya. Kemudian yang untuk skripsi PKP itu 750 ya, beda 50.000 dari PKM PLP. Nah, ini teman-teman juga harus sungguh-sungguh supaya tidak mengulangi lagi ya. PKP, kemudian yang penelitian pendidikan, ya itu harus sekali lulus. Sayang-sayang 750 ya. Kemudian yang untuk Ariel, nah ini Ariel itu di bawah PKP, di bawah PKN, di bawah PLP 400.000. Ya, ini kalau dibuat beli paketan udah dapat berapa ini ya? Nah, sayang-sayang ya. Jadi di sini teman-teman itu adalah uang kuliah menempuh di prodi PPKN FKIP UT ya itu. Nah, yang berikutnya apa Mbak Nisa udah habis? Nah, ya ini sudah habis ya teman-teman. Jadi itu paparan dari saya ya. Semoga teman-teman bisa menambah wawasan apa itu purba. Jadi sudah tidak bingung lagi. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau teman itu ada pertanyaan silakan ya. Silakan Mbak Nisa. Baik, terima kasih banyak Bu Ari atas penjelasannya. Insya Allah di sini tadi penjelasan dari Bu Ari juga sudah sangat jelas ya mengenai kurikulum yang digunakan oleh Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, untuk selanjutnya, apabila dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan kurikulum Prodi, sehingga Bapak Ibu lebih lancar untuk menempuh kuliah pada semester ini, boleh untuk disampaikan, boleh dengan raise hand ataupun di kolom chat. Nah, tadi untuk beberapa pertanyaan di kolom chat, sudah kami usahakan untuk kami jawab, Bu Ari, saya Ya, dan Bu Mutia seperti itu. oke, Jadi makasih Mbak Nisa. nanti yang belum terjawab saja yang akan kami sampaikan gitu ya. Ya. Nah, saya kira Pak Pratama Wijaya Kusuma ini sudah raise hand sejak tadi ya. Boleh untuk Pak Pratama Wijaya Kusuma menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya, selamat sore Bu Nisa Arafia. Saya ini mahasiswa RPL Bu. Oke. Ya, mahasiswa RPL. Tadi saya kalau nggak salah dengar, tadi sambil ngajar juga Bu. Jadi maaf kalau ada yang ini. Mapel pilihan itu minimal 6 SKS yang wajib kita ambil Bu ya. Ya. Nah, saya ini kan RPL nih. Saya sudah untuk pilihannya sudah lebih dari 6 SKS. Artinya di semester 2 saya tidak perlu lagi ngambil pilihan ya Bu. Ya, betul Bapak. Oh, baik Bu, terima kasih, hanya itu saja. Oke, Ya. baik. Makasih. Terima kasih Pak Pratama. Ada tambahan dari Bu Ari untuk menguatkan? Ya, oke Mas Pratama ini kok kayak bunga ya Wijaya Kusuma ini dulu ibunya seperti bunga nih namanya Wijaya Kusuma. Ya, Iya Bu, dulu ah, saya ah. operasi ya, nama bidan. Oh gitu ya. Ya, Jadi Mas Pratama ini ngajar di mana? di SMK Kesehatan Bandar Lampung. Bandar Iya, Lampung. di SMK Kesehatan. Ya, oke. Nah, jadi seperti yang dikatakan Mas Pratama tadi ya, kalau sudah RPL kan ya. Nah, PL Bu. kalau misalnya sudah mengambil mata kuliah, lah kebetulan itu mata kuliah pilihan, ya nggak usah ngambil mata kuliah pilihan lagi. Jadi itu minimal 6 SKS. Kalau misalnya mata kuliah yang dipilih itu 2 SKS, ya ngambil 3. Ya, tapi kalau misalnya mata kuliah yang dipilih itu 3 SKS, ya ngambilnya 2. Ya,
Itu ya teman-teman, ya hanya Mas Pratama ya nanti. Tapi ingat, tadi yang komunikasi interkultural SPKN 4310 itu jangan diambil dulu ya. Itu akan ditawarkan di semester depan. Oke? Oke. Oke, Baik, ya, silakan. terima kasih banyak Bu Ari atas penguatannya. Jadi di sini ada juga beberapa yang menanyakan dengan bukunya kok belum datang sih Bu sampai sekarang. Nah, kalau untuk pengiriman buku ditunggu saja ya Bapak Ibu semua karena saat ini masih dalam proses pengiriman. Jadi tentu saja itu dilakukan secara bertahap sehingga bisa jadi ada yang sudah menerima buku, ada juga yang belum menerima buku. Nah, tadi ada juga yang bertanya terkait dengan kok dari buku yang diterima itu kodenya masih pakai kurikulum lama ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu jangan bingung, sudah pernah ikut OSMB kan ya? Kalau sudah kan di situ pernah dijelaskan bahwa Bapak Ibu harus tahu bahwa di UT itu ada kode mata kuliah dan ada kode bahan ajar. Jadi bisa dicek di katalog untuk mata kuliahnya kodenya apa, bisa jadi kode bahan ajarnya beda dengan kode mata kuliah. Sehingga Bapak Ibu kalau bingung dicocokkan saja dengan katalognya. Apabila nanti hasilnya sama berarti tidak ada masalah. Tapi kalau berbeda, baru nanti bisa dilaporkan ke Bu Ari, ke saya, ataupun ke Bu Mutia. Begitu ya Bu Ari ya? Ya, betul. Boleh dikuatkan Ibu? Ya, jadi teman-teman jangan patokannya hanya kode mata kuliah ya. Jadi kode BA itu belum tentu sama dengan kode mata kuliah ya. Kayak misalnya ya, kalau kalau sekarang yang kode baru itu kan kodenya SPKN ya. SPKN. Tetapi kalau mata kuliah tersebut belum direvisi, masih pakai modul yang lama, nanti kode BA-nya itu masih pakai yang kode PKNI, bukan SPKN. Contoh, seperti yang tadi, ilmu kewarganegaraan. Ilmu kewarganegaraan di kurikulum baru itu SPKN 4202 atau berapa, pokoknya kodenya SPKN. Tetapi BA, kode BA yang digunakan itu masih PKNI 4311 karena mata kuliah tersebut masih menggunakan modul yang lama. Jadi teman-teman jangan hanya memandang kode mata kuliah. Kalau kode BA itu menyesuaikan BA-nya ya. Kalau pakai yang sudah BA baru ya nanti kodenya akan berubah jadi SPKN kayak yang di era globalisasi itu kan SPKN semua. Tetapi untuk mata kuliah yang masih menggunakan modul lama, kodenya masih tetap menggunakan yang lama seperti yang ada di Kurla ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Oke? Baik, ini menyambung dari kode-kodean itu tadi Bu Ari. Ya, Ada pertanyaan dari Pak Faris. Jadi kalau di sini pernah pakai kode mata kuliah tapi di RBV tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan RBV yang dipakai bukan kode mata kuliah, tapi kode bahan ajar. ya, Nah, kode bahan ajarnya apa bisa dicek di katalog. Seperti itu katalog. ya. Ya, ya, oke. Kemudian ini Bu, ada pertanyaan terkait dengan apabila sudah menempuh PKM, PKP, dan Karil, apakah masih ada TAP atau tidak? Nah, ini tadi sebenarnya sudah dijawab ya oleh Bu Iya, Mutia. Kalau dia sudah lulus, berarti sudah tidak perlu, tidak ah, ada lagi TAP ya Bu di ya, kurikulum iya. baru. Jadi yang teman-teman sudah menempuh karir sama TAP, itu kalau udah lulus ya, jadi nanti di Kurpa nggak usah menempuh skripsi atau aril ya. Jadi TAP nanti disarankan dengan aril, karir dengan PKP disarankan dengan PKP. Kalau teman-teman itu sudah lulus, aman. Nah, namanya Kurba ini membantu mahasiswa ya. Jadi teman-teman itu sangat-sangat terbantu. Kalau kemarin itu teman-teman harus menempuh karir, harus menempuh PKP, ya. Kalau di sini kan hanya memilih satu, pilih skripsi atau memilih karir. Itu kan enaknya di situ, tidak harus dua-duanya karir ya ditempuh, skripsi juga ditempuh, tidak. Tetapi itu disetarakan dengan yang mata kuliah lama. Teman-teman sudah menempuh karir dan PKP, tidak usah mengambil skripsi. Teman-teman sudah menempuh TAP, tidak usah menempuh aril. Jadi udah bebas teman-teman yang TAPS itu. Jelas ya yang saya ini, yang saya maksud? Oke, Jelas? ya. Oke, kalau belum jelas tanyakan aja, mumpung kita ketemu ya. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya saya WA belum sempat dibalas ya. Tuh ini tangannya cuma dua, jadi kalau bisa pakai ya tangannya empat.
Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada lagi Ibu pertanyaan sebentar. Terkait dengan sipasemi, Bu, apakah bisa menambah SKS ya kalau sipasemi ya? Kalau itu ya sesuai dengan yang ada di katalog aja. Ya, Ya, kita nggak bisa nambah SKS. Pre itu 147, kalau in 145. Gitu. jadi seperti itu bagi Bapak Ibu yang mengambil sipas ya, sehingga tidak bisa untuk menambah SKS. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Bu Luciana Paramita. Saya di MyUT ada mata kuliah kesetaraan semu dan letaknya setelah semester 8. Apakah itu pilihan? Mohon penjelasannya Bu, karena saya masih bingung. Ya, jadi gini, mata kuliah kesetaraan itu memang letaknya di bawah bawah semester 8. Maupun kesetaraan yang murni sama yang semu. Kalau kesetaraan semu itu contoh, misalnya nih, di Kurla itu mata kuliah A itu SKS-nya 3, ya. Tetapi disetarakan dengan mata kuliah yang di Kurba itu SKS-nya 2. Nah, kan lebih kecil. Itu namanya ya, jadi itu nggak usah ditempuh. Hah? Ya, ya. Maaf Bu ya Ari, teman-teman. mohon diulang ya, karena tadi suaranya nge-freeze. Entah lagi ya. Ya, Ibu. Ya, maaf ya teman-teman, ini mental terus ya. Nah, tadi mengenai yang itu ya, yang kesetaraan semu ya. Nah, jadi begini teman-teman, ya, Bu ini kok ada kesetaraan semu yang letaknya di bawah semester 8. Nah, kesetaraan semu itu adalah jika yang mata kuliah di Kurla itu SKS-nya lebih banyak daripada yang di Purba. Misalnya, mata kuliah A di Kurla itu SKS-nya 3, tetapi disetarakan dengan mata kuliah yang di Purba, itu SKS-nya di Purba itu 2. Itu namanya kesetaraan semu. Ya. Tetapi kalau kesetaraan murni itu sama-sama SKS-nya sama. Itu jadi nggak usah khawatir, itu memang nggak usah ditempuh lagi. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung lagi. Ya, oke. Lanjut Mbak Lisa. Baik, selanjutnya berarti tadi untuk pertanyaan Bu Luciana sudah terjawab ya, Ya, semoga gitu Mbak Luciana bisa. ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang bertanya lagi boleh ya untuk bisa raise hand juga boleh kalau misalnya susah untuk mengetikkan. Nah ini kan pertanyaannya dari Bu Fitriana ini agak panjang. Saya sudah semester 4 sekarang dan ambil paket SIPAS. Nah jadi setiap semester itu kan sudah dipaketkan mata kuliah yang diambilnya. Tetapi untuk di semester 4 ini saya baru memperhatikan jumlah SKS dan maksimal yang diambil. Selama 3 semester itu saya tidak pernah ambil SKS tambahan, Bu. Jadi kira-kira saya sempat nggak ya menempuh sesuai jumlah SKS-nya? Berarti dia ceritanya selalu ambil paket SIPAS, Bu Ari. Apakah kemudian di situ berarti akan sempat untuk menempuh semua jumlah SKS? Jawabannya tentu sempat ya, Bu ya. Ya sempat lah, Boleh, sempat. boleh Ya, Bu Ari dijelaskan lebih lanjut. ya, jadi ya sempatlah Mbak, sempat ya. Jadi Mbak itu tetap sempat mengambil semua mata kuliah apa coba SKS yang ada di Purba. Nah itu nanti kan terbantu dengan mata kuliah yang sudah ditempuh Mbak A ini. Ya di Kurla misalnya kuliah kriminologi udah ditempuh. Nah kemudian yang di Purba itu nggak usah ditempuh lagi. Ya jadi sempat Bet- banget itu ya, jangan khawatir. Jadi mata kuliah yang sudah ada ditempuh di Kurla, tetapi ada di Purba itu nggak usah ditempuh lagi, ya, gitu. Jadi sangat-sangat sempat, ya, sangat memungkinkan untuk menempuh semua SKS yang ada di Purba, ya. Oke, seperti itu ya, Ibu Nurul Fitriani. Jadi ketika menggunakan paket SIPAS, tentu saja itu
nanti akan bisa sesuai on the track biasanya. Asalkan lulus semua Ya, setiap saya lulus semesternya semua. ya. Iya. Begitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Anjeli. Izin bertanya Bu, untuk sistem penilaian, siapakah yang menilai tugas dan lain-lainnya? Karena sewaktu OSMB dijelaskan bahwa tidak ada dosen, yang ada hanya modul. Terima kasih. Mohon diberikan penjelasan Ibu terkait dengan sistem belajar dan juga penilaian di universitas terbuka. Ya, oke. Jadi gini, misalnya tuton ya Mbak ya. Tuton itu setiap mata kuliah kan ada tutornya, ya, ya, ada tutornya. Nah, di situ ada diskusi, kemudian ada tugas tutorial, ya, itu kan dinilai oleh tutornya, ya. Tutor kalau tidak menilai nanti ditegur oleh kaprodinya, ya. Jadi kalau tutor ya dinilai oleh kaprodinya. Tetapi kalau untuk yang objektif yang berikan itu nanti komputer ya yang akan memeriksa ya. Kalau dulu tab kalau di Kurla loh, saya bicara Kurla, ya tab itu nanti ada korektor satu, korektor dua, ya itu. Tapi kan sekarang tab sudah nggak ada, adanya kan skripsi kurung ya. Jadi itu kalau pilkan itu komputer Mbak, bukan kita ya. Jadi udah bersih, nggak ada subjektivitas apa nggak ada. Ya, tetap aja korektor satu, korektor dua. Kalau ada lebih selisih dari berapa persen, itu mesti harus kumpul lagi kenapa kok selisihnya lebih dari berapa persen. Gitu ya. Itu Mbak, aman-aman. Ini tidak subjektif objektif. Ya. Ya. Baik, jadi seperti itu ya Ibu Anjeli. Jadi untuk penilaian di UT sangat bergantung dari layanan belajar yang Ibu Bapak ikuti. Jadi kalau yang diikuti tadi tutorial online, berarti nanti di situ akan ada tutor yang ditugaskan. Ya. Nah, adapun untuk ujian nanti di situ yang mengoreksi kalau dia adalah pilihan ganda, tentu saja itu adalah mesin ya, komputer ya maksud saya, sehingga nanti itu objektivitasnya memang sangat tinggi. Seperti itu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi Bu, ternyata di sini tadi Bapak, sebentar, chatnya. Bapak Faris Rohmatullah ini rajin banget sudah mengecek untuk bahan ajar yang memang akan dilakukan dan ternyata untuk FSIH 4101 di NBV itu tidak ada. Nah, untuk Bapak Ibu semua, apabila belum mendapatkan bahan ajar cetak dan ingin membaca dalam bentuk digital, kalau di RBV itu tidak ada, Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui Kotobi UT ya. Nah, Kotobi ini bisa Bapak Ibu akses melalui My UT. Tapi dia nanti biasanya kalau misalkan terkendala itu dia akan muncul ketika Bapak Ibu sedang mengambil mata kuliah tersebut. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa baca melalui Kotobi UT. Sudah pernah buka Kotobi? Nah, tadi untuk FSIH 4101 sudah ada versi digitalnya di Kotobinya. Begitu Pak Faris Rahmatullah ya. Jadi nanti bisa dicek melalui akun MyUT-nya masing-masing. Kemudian, sebentar Bu, pertanyaannya cukup banyak. Pertanyaan dari Pak Fauzan Ruli. Saya kan mengajar di sekolah swasta. Ketika saya dapat PNS daerah, apakah bisa selesai ambil kuliah PKN jurusan hukum setelah selesai di UT dengan prodi PKN? Oh, maksudnya mau lanjut S2-nya begitu kali ya Pak Fauzan Ruli ya? Ya, boleh. Boleh dikomentari Ibu? Iya Kak, seperti itu Kak. Ya, benar. Ya, boleh Pak. Jadi Nah, PPKN ya, PPKN misalnya Bapak mau ke apa tadi? Ke hukum. Ya, Ya, Ibu ke hukum. Ya, boleh. Saya juga S1-nya PPKN, S2-nya ilmu hukum, S3-nya PIPS. Boleh, itu kan satu rumpun. oh, Ya, boleh. Ya, jadi Bapak ya. Ibu kalau dari lulusan PPKN itu cukup banyak peluang untuk masuk ke magisternya mau jurusan apa aja ya, bisa ke Ya, sosiologi, bisa ke hukum, bisa ke ilmu ya. politik dan lain Ekonomi, sebagainya. Iya. boleh. Misalkan Bapak Ibu mau ambil double degree nih, S1-nya mau 2 kali, misalnya dari PPKN. Kalau universitas yang dituju itu
memakai sistem alih kredit atau RPL itu juga bisa dari kita kemudian disetarakan, tapi bergantung pada universitas yang dituju. Jadi misalnya sekarang nih lagi S1 PPKN, tapi juga pengen ambil S1 hukum. Nah, nanti kalau di universitas yang dituju atau mungkin mau UT lagi nih, ambil S1 hukum, maka Bapak bisa me-RPL-kan lagi apa yang sudah diambil S1 PPKN. Jadi misalnya di PPKN Bapak udah ambil tuh hukum acara pidana dan hukum pidana dan acara pidana ya. Sehingga ketika masuk S1 hukum di UT itu bisa di RPL-in lagi juga. Ya, Seperti maksudnya. itu Bapak. Kalau misalnya mau ke jenjang yang lebih tinggi malah bisa lagi. Cuman kalau di magister setahu saya belum semua universitas menerapkan yang namanya RPL. Seperti itu. Begitu ya Pak. Semangat ini, Oke. semangatnya tinggi banget ini Mas Fauza. Semoga diterima di S2-nya ya. Ntar Bu, dilulusin dulu Bu Oh S1-nya Bu. ya, Oke, kemudian pertanyaan dari Bu Desi Ambarwati. Saya mahasiswa baru jalur RPL, preservis PPKN terkait mata kuliah praktik berarti mencari sekolah sendiri ya Bu? Berbekal surat pengantar dari kampus kah? Sekolahnya harus negeri atau boleh swasta? Nah, ini mungkin sekalian Bu Ari tadi juga ada yang banyak ada yang menanyakan apa sih bedanya PKM dengan PPL, PLP sorry. Kemudian apa itu pembelajaran mikro? Nah, itu mungkin diulas lagi Bu Ari singkat gitu sehingga teman-teman nanti jadi punya gambaran terkait dengan mata kuliah praktik yang ada di PPKN. Monggo Bu. ya. Jadi gini, untuk PKM ya, PKM itu untuk yang in service, ya itu nanti juga untuk praktek mengajar. Tetapi kalau istilahnya yang di pre-service itu prakteknya itu adalah PLP, ya PLP pengenalan lapangan persekolahan. Ya ini sama-sama eh, mengenai kemampuan mengajar, tetapi bedanya kalau yang di pre itu mahasiswanya itu bukan belum pernah mengajar. Jadi harus dikenalkan dengan persekolahan. Itu pengenalan lapangan persekolahan itu akan didapatkan di semester 6. Kemudian bagaimana pembelajaran mikro? Nah, mikro teaching ini kan dia belum pernah alami gitu. Tetapi kalau yang in service itu sudah ada, yaitu PKM-nya, pemantapan kemampuan mengajar karena mereka sudah punya pengalaman mengajar. Jadi sama ya, PLP, PKM itu sama praktek, sama-sama mata kuliah praktek, tetapi untuk PLP itu ada di program pre-service, tetapi kalau yang PKM itu ada program di program in-service. Itu perbedaannya. Mikro itu juga ada di pre-service. Ya. Mikro tidak perlu ada di program in-service karena mereka sudah punya pengalaman mengajar, jadi hanya PKM. Ya, itu teman-teman. Jadi harus dipilah PLP mikro itu ada di tetapi kalau PKM itu ada di in gitu ya. Itu teman-teman. Ya, Ibu, jadi demikian ya, Bapak Ibu semua. Jadi kalau untuk PKM itu berlaku praktiknya untuk yang in service, sedangkan kalau yang PLP itu praktiknya untuk yang pre-service. Nah, nanti untuk yang PLP ini, Bapak Ibu ketika mau praktik, nanti akan ada surat pengantar dari kami untuk meminta izin kepada sekolah yang akan dijadikan tempat praktik seperti itu. Nah, nanti biasanya juga akan dikoordinasikan ya, Bu Ari mungkin nanti Ya, kalau tidak salah di semester yang sebelumnya juga nanti PLP akan itu ada informasi seperti itu terkait dengan bagaimana caranya. Jadi nanti biasanya ada penyamaan persepsi dari Bu WD3-nya sehingga Bapak Ibu semua jangan khawatir. Seperti itu. Nah, adapun kalau yang pembelajaran mikro itu dia tidak ngajar di sekolah ya Bu, tapi dia mengajar dengan sesama mahasiswa. Jadi ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai mahasiswa. Jadi di situ tapi ngajarnya beneran. Nah, itu namanya pembelajaran mikro. Dan ini digunakan untuk mahasiswa yang pre-service. pre-service. Oke. Baik, kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan
Oke. Ini pertanyaan yang bersama Bu dari Khairunisa ya terkait Bu Khairunisa terkait dengan untuk PLP apakah ditentukan oleh pihak T atau bisa di tempat kerja saat ini? Itu sangat bisa Bu Khairunisa ya. Jadi nanti diurus saja administrasi yang terkait dengan hal itu ya nanti juga akan diinformasikan apabila Bapak Ibu memang akan menempuh mata kuliah itu maka bisa. Nah, kemudian di sini ada masalah nih Bu dari Bu siapa nih Bu Anissa Fitriana. Jadi Bu Anissa Fitriana itu ikut salut Bu Ari, tapi ternyata oleh salut yang bersangkutan tidak boleh login ke MyUT-nya. Nah, gimana tuh Bu? Ya seharusnya bisa itu. Itu kan semua punya hak untuk masuk ke MyUT. Itu petugas salutnya yang belum paham benar mengenai MyUT itu. Bisa. Oke, jadi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami adalah MyUT itu adalah akun pribadinya Bapak Ibu. Jadi bahkan seharusnya ya tidak boleh orang lain yang membuka seperti itu, kecuali kalau memang ada beberapa mahasiswa UT mungkin yang sudah sepuh gitu ya, atau sudah berumur dan kesulitan untuk mengakses, mungkin itu aman aja dibantu oleh orang lain untuk registrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin masih melek teknologi, kami harap sih itu memang dijadikan sebagai akun private gitu ya. Untuk salut dan lain sebagainya itu juga seharusnya tidak berkewenangan untuk mengunci akun tersebut. Nah, apabila terjadi hal yang seperti itu, mungkin bisa dilaporkan ke UT daerah terdekatnya seperti itu ya, sehingga Bapak Ibu nanti akan lebih mudah untuk mengatur bagaimana perkuliahan Bapak Ibu di UT itu, karena memang semua kegiatan itu akan dilakukan melalui My UT, begitu ya. Nah, kemudian untuk tadi masih ada lagi Bu Ari yang menanyakan tentang bukunya. Jadi ada yang belum ada, nah itu silakan ditunggu. Nah, kemudian kalau yang di Kotobi tadi ternyata masih ada beberapa yang aksesnya denied. Coba dipastikan bahwa mata kuliah yang mau dibuka bahan ajarnya adalah mata kuliah yang memang diregistrasikan di semester ini. Nah, kalau misalkan nanti ternyata masih tidak bisa, boleh nanti dilaporkan kepada kami sehingga nanti bisa kami sampaikan ke bagian yang terkait seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan Bapak Ibu bisa bergabung dengan grup yang ada di PPKN ya, Bu Ari ya. Jadi di situ kita ada grup WA, ada pula juga media sosial kita di IG yang sudah saya share juga di kolom chat, sehingga silakan Bapak Ibu untuk bergabung, dan di dalam grup itu juga ada Bu Ari beserta dosen-dosen yang lain yang insya Allah akan membantu juga apabila ada permasalahan-permasalahan yang ada dihadapi oleh teman-teman mahasiswa. Insya Allah itu Bu untuk pertanyaan. Tadi ada satu sih Bu yang belum terjawab. Ini kayaknya bisa jadi sekaligus penutup nih ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi. Di sini tadi ada pertanyaan dari Ibu siapa ya tadi? Bentar Bu. Saya ingat pertanyaannya, tapi saya lupa namanya. Jadi pertanyaannya adalah, Bu, benar nggak sih kuliah di UT itu sulit lulusnya? Coba mungkin Bu Ari bisa mengomentari ini ya. Ini jadinya saya ketawa ya. Jadi teman-teman tuh kuliah di mana Oh aja, ya, bisa. tergantung teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman males ya nanti jadi mahasiswa abadi ya. Sayang banget sama apa universitasnya, jadi nggak lulus-lulus ya, disayangi dosen ya. Jadi konsepnya, apa resepnya, kiatnya itu adalah belajar yang rajin. Udah gitu. Nggak usah pergi ke dukun, nggak usah pergi ke apa ya. Yang penting nanti belajar yang rajin, pasti cepat lulus. Dengar-dengar wah masuk di UT itu gampang, keluarnya susah. Lah kok kayak masuk lubang jarum ya enggak ya. Jadi di UT juga kalau misalnya teman-teman itu belajarnya rajin ya nanti akan cepat selesai kuliahnya. Cuma teman-teman itu saya tahu UT itu kan mahasiswanya pada sudah bekerja semua, ya kan? Kalau tidak apa bohong atau tidak menipu diri sendiri ya. Kalau sudah pulang kerja itu kan masih capek ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin teman-teman yang lama kuliah di UT itu tidak bisa mengatur waktu dan tidak bisa memanage tugas-tugasnya ya.
Jadi dia kapan harus mengerjakan tugas ya, seharusnya mengerjakan tugas malah nonton. Ya. Seharusnya dia apa diskusi apa, dia malah ke mall atau kemana gitu. Jadi tergantung individunya ya. Jadi di UT itu sebenarnya teman-teman sendiri yang menentukan. Karena kan harus belajar sendiri, mandiri ya. Kalau mau tanya dosennya tidak ada di Belum ku share. hadapannya ya, tidak ya, konvensional. Kalau misalnya nggak bisa, bisa raise hand ya. Saya nanya gitu. Tapi kalau di UT kan nggak bisa. Jadi kuncinya ada di teman-teman sendiri. Begitu ya, teman-teman ya. Ya. Ya, begitu Bu Cindy Aulia Rahma. Oke, oke. Udah ketemu namanya tadi Bu Cindy ya. Jadi Ya. memang Bapak Ibu semua kalau di UT itu sangat bergantung dengan pribadi mahasiswanya masing-masing. Jadi kalau kita memang giat belajar dan rajin untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan kita juga berusaha keras untuk berhasil di ujiannya, insya Allah itu juga mudah seperti itu ya. Karena memang dari alumni PPKN juga sudah banyak yang lulus begitu ya. Tapi memang kalau di UT itu, sebagaimana tadi juga ada pertanyaan, apakah ada drop out di UT? Nah, di UT itu nggak ada Bapak Ibu drop out ya. Sehingga Bapak Ibu memiliki keleluasaan mau lulus berapa tahun. Kalau minimalnya kan 4 tahun ya Bu. Ya. Nah, kalau lebihnya dari 4 tahun berapa lebihnya terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau 10 tahun, mau 20 tahun. Tapi kan ya Boleh jangan cuti seperti juga, itu ya. boleh cuti, Sayang. menyesuaikan. Ya. Jadi di sini kita juga nggak ada cuti ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak registrasi mata kuliah, ya sudah berarti Bapak Ibu tidak kuliah di semester itu. Dan tidak ada drop out seperti itu. Sehingga silahkan disesuaikan yang jelaskan biasanya kalau orang kuliah ya pengennya cepat lulus ya. Sehingga Bapak Ibu di sini semuanya ya kami harap bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya insya Allah sudah ya Bapak Ibu silahkan terjawab untuk semua. mengisi daftar hadir ya yang sudah di-share oleh Bu Mutia. Oke. Ada pernyataan apa sih? Pernyataan penutup Masih dari Bu Stefan. Ari atau sudah cukup Bu? Ya. Oke teman-teman, saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah acara ngopi ini ya. Ini pesertanya banyak tadi 60-an lebih ya. Saya sangat menghargai, mengapresiasi teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa lulus tepat waktunya dan IPK-nya bagus ya. Bisa untuk meraih jenjang karir yang lebih tinggi. Nanti setelah di belakang nama teman-teman ada titelnya SPD ya kan. Nanti sarjana pendidikan ya. Oke, nanti syukur-syukur bisa lanjut ke S2. Begitu ya teman-teman. Nanti kalau ada acara ngopi lagi, mohon partisipasinya untuk ikut karena bisa menanyakan langsung dengan dosen-dosen di Prodi PPKN ya. Begitu. Udah Mbak Nisa, cukup? Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Ari Ya, atas sama-sama. kesediaannya membersamai kita semua sehingga teman-teman mahasiswa di sini juga lebih tahu terkait dengan bagaimana belajar di Prodi PPKN UT. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu memang ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA ya, sehingga nanti biasanya di situ juga dibantu oleh teman-teman mahasiswa yang sudah lama di UT, sehingga nanti Bapak Ibu akan bisa mendapatkan informasi yang up to date insya Allah seperti itu ya. Nah untuk WA-nya mana? WA-nya tadi sudah saya share di kolom chat, silakan Bapak Ibu untuk link WA grupnya. Kalau misalnya ingin info-info terkini boleh juga diklik Instagram kita. Kemudian jangan lupa tadi juga ada presensi untuk kegiatan hari ini. Nah, insya Allah itu dari saya. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya pada siang hingga sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada siang sampai sore hari ini mendapatkan manfaat yang baik bagi kita semua. Dan saya, Nisa Arafia, mohon maaf selama memandu acara apabila banyak kekurangan atau kesalahan selama acara ini. Untuk selanjutnya, silahkan Bapak Ibu beristirahat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, semangat, pokoknya harus semangat. Terima kasih juga Ibu. Oke, Terima ya, kasih, Bu. semangat ya. Baik. Terima kasih Selamat Ibu. sore Sehat ya. selalu, Baik. Ibu. Sama-sama. Selalu sehat semuanya Ibu-ibu. Selamat sore Ibu. Amin, amin. Terima kasih. Love you, Ibu. Terima kasih atas ilmunya Ibu. Sama-sama Pak, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya.